Malaysia menerapkan compactness defense saat menghadapi Indonesia, full bertahan dan itu menyulitkan Indonesia mencetak gol. Selain itu, satu persatu pemain Indonesia di man-to-man marking, diikuti kemanapun pemain Indonesia bergerak, sehingga menyulitkan Indonesia untuk memprogresikan bola ke depan. Pertandingan penentuan Indonesia menghadapi Malaysia di kejuaraan ASEAN Mandiri Cup usia 23 tahun berjalan cukup alot. Di pertandingan ini, Malaysia setidaknya membutuhkan kemenangan 2 gol dari Indonesia untuk memastikan diri lolos ke semifinal. Sementara Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang saja untuk lolos ke semifinal. Namun meskipun Malaysia membutuhkan kemenangan 2 gol atas Indonesia, nyatanya Malaysia di pertandingan semalam bermain bertahan, sehingga itu menyulitkan Indonesia mencetak gol dan juga memprogresikan bola ke depan. Compactness defense 4-4-2 yang dibangun oleh Malaysia benar-benar menyulitkan Indonesia. Di atas kertas, Indonesia menggunakan pendekatan 4-3-3, sementara Malaysia juga menggunakan pendekatan 4-3-3. Namun implementasinya di atas lapangan, Malaysia justru terlihat menggunakan pendekatan 4-4-2, sementara Indonesia di atas lapangan implementasinya cenderung menggunakan pendekatan 4-2-1-3. Kira-kira seperti ini di atas lapangan pendekatan Indonesia dan juga Malaysia. Malaysia dengan 4-4-2-nya dan Indonesia dengan 4-2-1-3. Dan seperti inilah compactness defense yang dijalankan oleh Malaysia yang membuat Indonesia kesulitan memprogresikan bola ke depan. Saat pemain Indonesia mengarahkan bola ke width area sebelah kanannya, pemain Malaysia akan langsung melakukan man-to-man marking pada pemain Indonesia yang akan menjadi opsi passing. Sehingga itu tentu menyulitkan untuk Indonesia memprogresikan bola ke depan. Dan seperti inilah di atas lapangan yang terjadi. Karena seperti ini dan terus diulang-ulang, maka dari itu Indonesia kesulitan menembus pertahanan Malaysia. Dan saat Indonesia mencoba mengarahkan bola ke width area sebelah kirinya, pemain Malaysia juga akan langsung melakukan man-to-man marking terhadap pemain yang akan menjadi opsi passing. Dan tentu itu sangat menyulitkan Indonesia untuk memprogresikan bola ke depan, apalagi mencetak gol. Dan seperti inilah ketika Indonesia mengarahkan bola ke width area sebelah kirinya, pemain Malaysia langsung melakukan man-to-man marking terhadap pemain Indonesia yang akan menjadi opsi passing, sehingga pemain Indonesia kerap mengembalikan bola itu ke belakang lagi. Dan di sini Raihan Hanan yang bertugas sebagai attacking midfielder akan bergerak ke kiri dan ke kanan. Karena kerap kesulitan menembus compactness defense yang dibangun oleh pemain Malaysia, terkadang Victor Detan dan juga Raihan Hanan turun bersamaan, sehingga di sini pemain Indonesia unggul jumlah orang saat sudah bisa menembus compactness defense yang dibangun oleh pemain Malaysia. Di sini terlihat transisi pemain Malaysia sangat cepat sekali, dan lihatlah pemain Malaysia langsung mencoba menciptakan keunggulan jumlah pemain, sehingga itu tentu sangat menyulitkan Indonesia. Malaysia sangat membutuhkan kemenangan di pertandingan ini, namun Malaysia bermain aman dengan hanya melakukan serangan balik. Dan apa yang dilakukan oleh Nafouzi Zain menerapkan strategi yang cenderung defensif mungkin membuat geram sebagian besar fans Harimau Malaya, karena Harimau Malaya membutuhkan kemenangan 2 gol atas Indonesia. Namun meskipun Nafouzi Zain memasang strategi yang cenderung lebih defensif, nyatanya jumlah shot on target antara Indonesia dan Malaysia tidak berbeda jauh. Jadi secara keseluruhan permainan Malaysia di pertandingan melawan Indonesia cukup memuaskan. Hanya saja Malaysia melakukan kesalahan ketika menghadapi Filipina dan harus kalah dari Filipina, sehingga Malaysia saat ini dipastikan tidak lolos ke semifinal. Pertandingan pertama di penyisihan grup memang sangat krusial sekali, bukan hanya untuk Malaysia saja, namun untuk semua tim yang bertanding di kejuaraan ini. Jika di pertandingan pembukaan kalah, maka semua tim akan mengalami kesulitan di pertandingan berikutnya. Dan inilah yang terjadi kepada skuad Harimau Malaya usia 23 tahun, yang mana di pertandingan pembukaan skuad Harimau Malaya usia 23 tahun ini kalah dari Filipina. Dan mungkin untuk kedepannya ketika menghadapi Filipina, Malaysia harus berhati-hati, karena bagaimanapun Filipina saat ini sedang berkembang sepak bolanya. Walaupun perkembangan sepak bola Filipina tidak disorot seperti halnya perkembangan sepak bola Indonesia dan juga Malaysia, namun saat ini dengan pemain keturunannya, Filipina kini perlahan berubah menjadi tim yang kuat di Asia Tenggara, yang mungkin dalam waktu dekat juga Filipina akan menyaingi kekuatan Indonesia, Malaysia, Thailand, dan juga Vietnam. Jadi semua peserta ASEAN Mandiri Cup usia 23 tahun tidak boleh memandang Filipina sebagai tim yang mudah dikalahkan seperti dahulu, karena Filipina saat ini terus berkembang dan mungkin dalam waktu dekat akan menjadi tim yang kuat.